Ini deh, sekarang eh responsi ya. Materi responsi kan ujiannya itu dari awal sesi satu ya. Dari perancangan eh, basis data, pemodelan basis data sampai terakhir itu eh, transaction processing, kalkulasi kontrol. Nah, sekarang yang mau dibahas materinya apa? Ya, kurang lebih 50 menit nih. Oke, kita beri request aja deh. Apa yang mau kita bahas? Kalau nggak ada berarti sudah nggak perlu dibahas, sudah bisa semua. Ayo, ada yang punya kasus atau pertanyaan aja langsung kita tanya jawab. Pak, mau Hmm. request dong Pak, kalau ada kayak contoh bentuk ujian prakteknya nggak pakai kayak soalnya gitu. Oh, jam praktek. Iya Pak, kan ujian lab mungkin. Nanti kan ujian labnya ada juga Pak. Oke. Oh, jam praktek kan berarti kan pakai ini ya. Kita kan eh pemodelan ya. Pemodelan termasuk nanti ada dari LDML. Ini deh. Misalkan kita punya satu real case di dunia nyata. Nanti pemodelannya seperti apa? Ini ya, ini contoh aja ya. Kalau kalau secara big picture-nya itu kan kalau kita belajar database teknologi itu termasuk saya perintah pemodelan basis data. Jadi ada satu real case, nanti dimodelkan, jadi presentasikan kan ada tiga level ya. Abstraksi data itu ada level eh, konseptual, logical, fisikal. Gitu ya. Kalau untuk pemodal itu konseptual, logical, physical. Konseptual sama logical itu bisa digabung jadi satu. Digabung jadi satunya berupa nanti diagram dan skema relationship. Lalu nanti jadikanlah fisikal. Fisikal itu adalah menggunakan DDL, DML. Nah, contoh, kasih contoh nih. Nah, udah bisa share screen belum? Oh, misalkan ini deh kasus. Ya, misalkan ada kasus nih. Kalau untuk pemodelan basis data sebenarnya bisa dua ya, bisa dua cara. Bisa yang normal atau reverse engineering. Kalau yang normal itu dia dari kasus uraian kasus berupa narasi dimodelkan jadi R diagram baru jadi tabel. Ada juga nanti yang berupa reverse itu misalkan jadi struk penjualan jadi R diagram. Itu ujungnya eh, endingnya di R diagram. Misalkan kalau kita yang normalnya oh yang ini aja deh yang kemarin yang bekas kuis kemarin aja ya kita selalu nyimpan di sini. Kan yang ini ya. Ada kasus. Nah ini ya soal kuis yang kemarin ya bukan di kelas saya. Ini adalah kasus normalnya. Jadi kalau misalkan nanti ada sebuah kasus seperti ini atau misalkan kasus kalian misalkan nanti realnya itu kalian mengamati langsung di lapangan dan kalian mencatat ini karena ini
Dalam pembuatan itu adalah ada namanya SDLC. Apa itu SDLC? Software Development Lifecycle ya. Database ini perlu kita catat tidak bisa berdiri sendiri dan nanti kalau mau dipakai di real case harus ada program yang mendampingi. SDLC gambar deh. Software Development Lifecycle itu lifecycle contohnya ini deh. Planning, analisis, design, implementation, testing, maintenance. Nah, untuk pendekatannya itu ada yang namanya salah satu metode SDLC adalah namanya waterfall atau SDLC. Jadi dia dimulai dari analisis, desain, implementation, testing, deployment. Ada requirement gathering. Nah, ini requirement gathering analisis ini mungkin agak beda-beda. Tapi yang pertama adalah requirement gathering. Nah, yang tadi saya tampilkan di sini, ini adalah hasil requirement gathering. Aslinya nanti ketika database dibuat, kita harus melakukan requirement gathering. Bisa dari interview, bisa jadi pengamatan langsung, bisa dari kuesioner. Nah, nanti jadinya adalah berupa poin-poin atau narasi seperti ini. Nah, ini harus dicatat dengan benar. Dari sini nanti akan dilakukan analisis desain. Analisis desain ini menggunakan diagram tadi. Levelnya adalah level uh, logic, level logical, ya level logic. Konseptual logic di sini kita anggap satu aja. Terus nanti yang di coding ini baru level physical. Nah, coding di sini pun sebenarnya ada dua. Ada coding database-nya, ada coding aplikasinya. Seperti saya bilang tadi bahwa database itu nggak bisa jalan sendiri. Dia harus ada padanan bahasa pemrogramannya. Oke. Nah, untuk yang level ini, analisis desain ini, didapatkan dari mana? Gimana cara bisa buatnya? Buatnya harus dari sini dulu. Kita buat poin-poin atau analisis seperti ini. Nah, untuk ini ya, saya yakin di lain juga sudah menggunakan tools ya. Saya mau cek sound dulu dong. Cek sound. Saya stop saya dulu ya. Saya mau cek dulu. Apakah ada yang labnya tidak menggunakan tools sama sekali? Maksudnya, kan kalau di kelas saya pakainya ERD Plus. Kalau di kelas lain mungkin pakai Draw.io atau yang lain. Ada nggak yang tidak menggunakan sama sekali di labnya? Apakah pada yang pakai semua? Dan saya mau cek dulu. Yang kelas saya boleh pakai lah. Yang kelas saya pakainya nanti coba saya mau minta ada reaction reaction ya. Reactionnya berupa jempol. Kalau yang sudah pakai tools, coba yang pakai tools jempol. Pakai apa? Pakai apa? Ulang lagi. Pakai tools untuk pemodelan basis datanya. Kita kan pakai RD Plus ya di lab. ERD Plus ya, pasti pakai ya. Aman kan? Aman. Kalau yang nggak pakai, saya mau tahu nih. Yang nggak pakai, coba kasih saya hati. Ada nggak yang tidak pakai sama sekali? Ada yang ngasih hati nggak? Hati merah. Nggak ada ya? Berarti aman ya? Karena nanti ada ujian lab, itu pakai tools. Toolsnya adalah pakai ERD Plus atau pakai Draw.io. Itu aman. Oke. Yang ini siapa aku ngasih namanya create database sources. Sudah. Baik. Oke, kita lanjutkan ya. Nah, jadi kita lanjutkan. Dari sini saya pakai yang RD Plus ya. Kalau pakai Draw.io silakan
nggak beda jauh sih. Cuman kalau draw Python itu dia ada variannya banyak, harus milih yang enam. Tapi nanti ending sama kok. Ya, beda. Masa berapa ada plus. Untuk yang ini, nah gini. Sekarang kita identifikasi dulu nih. Tahapan untuk membuat diagram adalah pertama, tahapannya ya. Satu, tadi kan paham siklus SDLC. Tadi soalnya ada pakai waterfall salah satunya. Yang kedua, analisis desain dulu ya. Gathering, jadi requirement gathering, analisis, gathering, nanti jadinya adalah berupa narasi teks. Terus nanti ada analisis desain, ini pakai diagram dan relasional skema. Nah, baru nanti codingnya pakai UDL dan DML. Baru selesai. Nah, untuk yang diagram sendiri, tahapannya tentukan identifikasi ya, identifikasi entity, entity set identitasnya. Yang kedua, buat relationship antar entity set. Terus baru nanti tentukan primary key. Atau key-nya deh, tentukan key dari masing entity set-nya tadi. Terus tentukan cardinality. Sen, cardinality itu apa aja, Sen? Saya ingat nggak cardinality? Hah? Aku nggak bisa dengar, sorry. Ya, cardinality apa saja? Masih ingat nggak cardinality? Cardinality. Cardinality. Ya, Cardinality itu kan kayak enter sisa gua sampai key dari masih yang NRD itu kan apa tuh? 3ND gitu. Bukan. Itu normalisasi. Oh, sorry. Itu kan Cardinality itu, ayo, masih mau jawab apa? Lanjut. Coba-coba. Yang teman yang lain ada yang ingat nggak? Boleh bantu Sen. Kalau Michael nggak boleh jawab. cardinality. Hmm. Michael Sutirta jangan jawab ya. One to one, one to many, Pak, many to many. Oh, Betul. itu. Oke, Iya. sorry. Apakah dia one to one, atau One one to to many. many, atau many to many? Oh, Ya. itu N, Pak. Hmm? Itu N, Pak. Ya. Kalau NKM, jadi kalau nulis many to many jangan NKN ya. Apakah dia boleh pakai MKN atau NKM? Karena Baik. aturannya begitu. Many to many maksudnya. Nah, ini dari tiap relationship. Nah, yang 5 baru lengkapi semua atribut. Jadi buat atributnya sebenarnya nanti aja terakhir. Ini tips kalau mau membuat diagram. Nah, tadi kan tanya gimana kalau nanti di lab ujiannya. Kalau di lab nanti ini akan ada kasus, ya. Jadi nanti ini, eh, jadi kurang lebih ini yang kalau lab itu nanti ada kasus,
Kalian akan diminta untuk memodelkannya dan nanti akan mengenerate-nya dari abstraksinya. Jadi kan kalau abstraksi itu abstraksi data itu pada pemodelan database itu ada tiga ya. Satu ada level logical, konsep dulu, apa konsep konseptual ya. Dua level logik, yang ketiga level fisik. Nah, konsisten. Untuk konsep sama logik ini biasanya dianggap satu. Yang tadi berupa ERT dan uh, skema relational skema. Nah, yang terakhir itu kayak codingannya kan, kayak database. Nah, ini DDL dan DML. Tuh. Ya. Nah, ini ya. Jadi kalau pemodelan dasar data nanti ada kasus nih, kalian mau membuat sebuah project atau program apapun, kalian harus paham dulu ini bahwa ada tiga level. Nah, konsep ini sama logik sebenarnya hampir sama. Cuman kalau di konsep ini, dia nggak kenal tipe data. Pokoknya ada entitasnya apa, atributnya apa. Kalian list semua. Nanti baru dirapikan di logical. Entitas ini atributnya apa, tipe datanya apa, apakah dia key atau bukan, gitu. Nanti ada misalkan di sini ada constraint, constraintnya, oke, constraint ada berapa jenis constraint? Coba Michael Sutirta boleh jawab juga. Yang lain ada yang masih ingat ya? Constraint ada berapa jenis? Constraint database. Ada apa? Masih ingat kan constraint? Nah, jadi panjang kita. Ayo. Jadi panjang kan cuma tentang lab ya. Jadi lumayan panjang. Kita sekalian aja. Ada berapa constraint database? Yang masih ingat? Constraint Oke, itu mungkin kayak null, apa? null gitu, aku lupa. Ya, nol. Unique, Ya, namanya not null ya, not null ya, oke sorry. unik. Terus, jadi konsep itu adalah batasan-batasan yang ada dalam perancangan basis data. Not Sebenarnya null, lebih ke entity unique, set-nya. apalagi ya? Atribut sebenarnya, atribut. Sebuah atribut itu boleh null atau not null. Atribut itu sifatnya unik. Atribut itu sifatnya apalagi. Ingat nggak? Atribut not null, atributnya unique, atributnya tuh tak boleh apa namanya? Yang lain, sifatnya apa? Primary key kah atau bukan? Oh ya, primary key. Nah, Kalau ada primary key berarti ada pasangannya apa? pasangannya tuh namanya foreign key, Foreign oh, foreign key. key. Oh, ya. Satu lagi apa? Super unique. Waduh, beda lagi itu bahasanya. Pokoknya gitu. Sorry. Ada primary key, foreign key. Ini constraint ya, bukan jenis key. Satu lagi adalah check. Oh, cek. Sorry, maafkan Ya, saya. oke. Ini ada constraint database. No, ada unique, ada primary key. Oh, ini constraint atribut. Betulnya constraint atribut database. Jadi sebuah atribut itu bisa null atau not null, artinya dia boleh kosong, boleh atau harus diisi. Dia boleh null, boleh dikosongkan atau harus diisi. Dalam setiap atribut ya, setiap isian. Unik, artinya unik itu dia boleh berulang apa tidak. Ada juga primary Tak key. boleh berulang. Tak boleh berulang. Ya, itu unik. Kalau primary key dia unik plus not null. Primary key adalah unik gabungan sebenarnya plus not null. Artinya apa? Sebuah atribut isian, kalau dia sifatnya primary key tidak boleh ada spasi.
atau kosong. Tapi kalau dia sifatnya unik, dia masih boleh kosong atau spasi. Tapi nggak boleh ada dua kosong yang sama. Itu unik. Tapi kalau di sini nggak boleh sama sekali. Kalau paramedik ini nggak boleh sama sekali dulu. Ya, Forensky adalah pasangan dua. Ada paramedik Forensky. Di mana dia nggak boleh ngaco kalau di Forensky itu harus nginduk ke paramedik ini. Kalau cek ini biasanya digunakan untuk mengecek apakah dia satu nilai itu misalkan harus 4 karakter, harus 2 karakter, apakah tanggalnya harus di atas tanggal 10 Januari 2025 misalkan. Atau harus lebih dari 3, dari 4, dicek. Jadi ada bisa concern itu. Oke, nah kita kembali ya. Kalau ada yang mau interupsi boleh sih. Bentar ya. Oke, lanjut. Sorry, kami di sini ruangannya kongsi ya. Jadi agak beberapa orang. Nah, kembali ke sini. Jadi, setelah kita tahu apa yang mau dibuat, abstraksi ya, kita udah tahu siklusnya, CLC-nya, terus kita udah bisa memodelkannya, kita bisa membuat R diagramnya, baru kita coding. Nah, kita untuk membuat R diagramnya, kita identifikasi entity set-nya apa saja. Nah, kita buat contoh. Kita buat contoh yang ini. Ini, di sini entity-nya apa aja. Ini kebetulan soalnya dibuat agak Oke, agak mudah ya, karena ya. entity-nya. Entity-nya apa saja? Kalimat pertama, Ah, apakah ada entity-nya nggak? Sampai titik ini. Apakah ada entity-nya? Send mode. Ada ada yang nge-mute send jadi aku diam. Oke, misalkan gimana tuh? untuk pemain. Oke, misalkan pemain berarti entity-nya adalah main. Satu ya. Nama, asal negara, usia ini ada atribut. Ini adalah atribut. Nama, asal negara, usia, posisi, pemain. Aktif mulai kapan, non-aktif mulai kapan, atribut. Terus, next, Carilah. pertandingan. Jadi nanti ya, coba yang nanti ya. Jadi kan tadi langkahnya adalah langkahnya adalah identifikasi entity satu, entity satu identifikasi semua. Entity satunya identifikasi semua. Jadi pemain, pertandingan, apalagi di sini. Ini kemudian dibuat mudah ya, karena di sini per kalimat. Mana titiknya? Tinggalnya ada titik semua di sini ya. Pertandingan mereka saya bermain dalam pertandingan tertentu, jarak tempuh yang atribut semua ini siapa mencetak, bla 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 bla, cetak, nah, terus titik. Nah, stadion, negara apa, dianggap mereka pertandingannya, udah dia pertandingannya, nah, kejuaraannya kejuaraan apa, kejuaraan tahun berapa, ada pelatih. Nah, ini adalah entitinya. Kalau sudah dapat entitinya seperti ini, jadi, ya hilang. Nah, kita masuk ke sini. Kita buat diagram. Pak, masih ada garisnya, Pak. Nggak apa-apa. Sengaja. Nanti biar balik lagi ke yang tadi. Nah, ini ya. Jadi kita tadi kan pemain, pertandingan, stadion, kejuaraan, atau pelatih. Jadi kita sekarang buat pemain. Pemainnya. Terus, kalau yang tadi, yang hijau-hijau ya, pertandingan. Buat lagi.
Hmm. Terus hijau lagi stadion. Stadion. Terus satu lagi tadi apa? Kejuaraannya apa? Kejuaraan apa? Sama pelatihnya. Pelatihnya siapa? Nah, pemain, pertandingan, stadion, kejuaraan, pelatih. Oke, udah nih. Atributnya nanti aja belakangan. Sekarang baru kita main ke logik. Logik, yang tadi level logik ya. Logical. Logicalnya. Logiknya. Ini berhubungnya apa dengan apa? Berhubungnya apa dengan apa di sini? Buat relationship. Tahap kedua tuh buat relationship antara entity set-nya. Yang berhubungan tuh apa dengan apa kira-kira secara logiknya? Apakah pemain dengan pertandingan, pemain dengan stadion, atau yang mana? Nah, untuk logik di sini buat relationship. Silakan tentukan relationship-nya. Pemain tentu dia terhubung dengan pertandingan kan? Pemain berhubung dengan pertandingan. Berarti di sini kita tentukan pemain dengan pertandingan. Untuk cara pembuatan di DrawIO mungkin agak beda, tapi silakan aja. Main ke pertandingan. Udah, biarin dulu. Relationship-nya apa? Pemain bermain di bermain aja pertandingan. Tapi untuk tipsnya ya, tadi ada ketentuannya, bukan tips yang ketentuannya. Untuk penamaan entity itu harus kata benda untuk kata benda. Jadi misalkan dosen, mahasiswa, eh, kendaraan, kata benda. Tapi untuk yang relationship itu penamaannya adalah kata keterangan atau kata sifat. Bermain, dimainkan, menggunakan, digunakan, memiliki, dimiliki. Itu untuk relationship. Oke, jadi untuk entity dia kata benda, kalau untuk relationship dia kata keterangan atau kata sifat. Seperti itu. Oke, kita lengkapin dulu ya. Kira-kiranya stadion ini berhubungan sama apa? Stadion berhubungan sama pemainnya apa sama pertandingannya? Logiknya gimana? Apakah stadion ini berhubungan sama pemainnya? Hanya lebih tepat ke pertandingannya ya. Ada pertandingan, pertandingannya di mana? Pertandingannya di stadion mana? Jadi kita pasang di sini relationship-nya antara pertandingan dengan stadion. Terus kejuaraan. Nah, untuk kejuaraan ini eh, kejuaraan apa? Kejuaraan ini berhubungannya sama stadion, sama pemain, atau sama pertandingannya. Ya, kejuaraan ini berhubungan sama apanya? Berhubungan sama stadionnya. Benar nggak kejuaraan ini berhubungan sama stadion? Berhubungan nggak? Tentu. Jadi perlu diingat gini ya. Apapun yang sudah direlasikan, apapun entitas yang sudah direlasikan, itu saling terhubung. Jadi kalau kita misalkan mau ngambil data stadion dengan data pemain, bisa. Kalau kita mau ngambil data pertandingan dengan data pemain, bisa. Kalau kita mau menggabungkan ketiga-tiganya juga bisa. Artinya kalau misalkan kejuaraan ini, dia misalkan terhubung dengan pertandingan, logiknya ya, kejuaraan ini dia terhubung ke pertandingan apa sih di kejuaraan apa? Artinya dalam pertandingan kejuaraan ini kita bisa tahu pemainnya siapa aja. Kenapa? Karena dia terhubung ke sini, terhubung ke sini. Dia terhubung ke sini, terhubung ke sini. Kejuaraan ini berhubungan di mana? Di stadion mana? Gitu. Oke, satu lagi nih, pelatih. Pelatih apakah dia berhubungan sama perjuaraan? Enggak ya. Pelatih apakah dia berhubungan? Enggak secara langsung maksudnya. Pelatih bisa berhubungan sama stadion? Enggak secara langsung.
pelatih berhubungan sama pertandingan nggak secara langsung, tapi dia tentunya pelatih dia akan berhubungan sama pemain atau misalkan ada timnya. Kita lihat di sini apa ada kelewatnya di dalam sini, ada timnya nggak disebut-sebut. Eh, pemain melakukan nama, usia, saya data pelatih dari masing-masing kesebelasan dan kesalahan aktifnya. Jadi sebenarnya kesebelasan ini timnya ya. Jadi di sini kalau mau misalkan mau menambahkan tim boleh, tapi kalau seandainya tidak, nggak apa-apa. Jadi pemain itu berhubungan langsung dengan siapa. Jadi di sini kalau bisa dikatakan relationship ini adalah apa, entitas apa yang berhubungan langsung dengan entitas apa, gitu. Yang berhubungan langsung. Jadi di sini pelatih tentu berhubungan langsungnya dengan pemain, tidak dengan stadion, tidak dengan pertandingan, tidak dengan kejuaraan, tapi berhubungan langsungnya dengan pemain. Ya. Oke, seperti ini kurang lebih. Nah, ini adalah R diagram. Kita lagi ke sini. Eh, Tentukan key, atribut kunci ya. Key di sini kalau secara pemodelan R diagram key, tapi kalau secara nanti di physical primary key. Primary key-nya apa saja? Relasional skemanya nanti akan ketemu primary key-nya apa. Jadi tentukan key. Jadi di sini cukup satu dulu. Satu dulu dari pemain, dia atributnya apa? Pemain ini atributnya apa? Ini pemain ini atribut kuncinya apa? Apakah nama, apakah asal, apakah usia, apakah posisi, atau aktif mulai kapan? Yang dia sifatnya key, itu tadi maksudnya primary key yang tidak berulang. Nah, di sini boleh menambahkan atribut seandainya tidak ada ya, kita berlogika kita nggak ada yang pas untuk jadikan key. Nama misalkan ini kan, nama mungkin ada yang sama nggak? Mungkin sama. Ronaldo ada berapa orang? Banyak Ronaldo. David ada berapa orang? Banyak. David Beckham mungkin banyak ya. Nah, Ronaldo juga banyak. Nah, jadi kalau seandainya kita menemukan kondisi seperti itu, kita boleh menambahkan satu atribut yang kita adakan sendiri, spesial. Jadi misalkan di sini atributnya adalah kode pemain. Boleh, silakan. Sifatnya dia adalah primary key, tapi kan sih pemodel sini nggak primary key, jadi pakainya unique. Nah, cirinya primary key apa? Dia ada underscore atau dia ada pagar di depannya. Mungkin di kelasnya ada pakai hash ya, depannya pagar, sama, boleh juga. Boleh pakai pagar, boleh pakai underscore. Jadi salah satu aja, nggak boleh dua-duanya tapi. Ada pemain. Terus pertandingan. Lihat lagi sekarang pertandingan. Pertandingan siapa saja bermain, pertandingan tertentu jarak tempuh bla 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 bla. Ini juga boleh. Boleh tambahkan atribut baru. Misalkan kode pertandingannya apa. Misalkan kalau ada di apa sih kalau sebelum Piala Dunia tuh ada laki yang ambil bola-bola itu loh di nanti mana lawan mana itu. Nah, boleh kita tambahkan di sini kode pertandingan apa. Banyak kode pertandingannya. Premier League. Stadion juga tambahkan kode stadion aja. Kode stadion Premier League. Kejuaraan ID atau kode kejuaraan. Eh, Pak, eh, rasanya Pak, mendingan, oh Pak, rasanya aku ketemu. Kerjakan entity-nya dulu, baru atributnya ya. betul, betul. Oh, Boleh. Entity plus satu key juga boleh. oh iya. Nggak masalah. Pelatih juga.
Misalkan apa? Kode start. Udah, dia sampai di tahapan yang ini. Baru kita tentukan cardinality-nya. Cardinality-nya berapa ke berapanya kita tentukan. Nah, kita nggak lihat lagi, kita kan sekarang level logik ya. Logiknya seperti apa? Ingat, ada apa sih konsep konsep logik fisik. Konseptual itu ya kita menentukan entitas-entitasnya. Logik itu keterhubungannya seperti apa? Keterhubungannya seperti apa? Logik pemain dengan pertandingan. Apakah satu pemain bermain? Oh, ini harus dibenerin dulu. Pertandingan dan stadion dilaksanakan oleh pertandingan dengan kejuaraan. Pertandingan kejuaraan dilakukan oleh, silakan kata sifat kata tangan boleh. Melatih. Nah, jadi ini pemain bermain di satu pertandingan atau banyak pertandingan. Tentunya satu pemain bermain di banyak pertandingan ya. Itu berarti one too many. Nah, tapi sebelum kita putuskan one too many, kita balik sekarang. Satu pertandingannya berapa pemain? Satu pertandingan itu banyak pemain. Berarti dia many to many. Nah, di sininya kita jadikan many to many. Gambarannya seperti ini ya. Notasinya nanti ikutin aja notasi dari toolsnya. Kalau pakai RD Plus, pakainya ceker ayam begini, many to many. Yang lainnya nanti mungkin draw IO saya kurang tahu juga sama atau beda. Harusnya sih mirip sama. Terus untuk yang dilaksanakan pertandingan dilaksanakan di stadion. Apakah satu pertandingan dilaksanakan di satu stadion? Ya dong, satu match satu stadion. Tapi satu stadion banyak pertandingan. Makanya di sini cekar ayamnya di sini. Satu stadion banyak pertandingan. Hanya harus ada menu di sini. Terus yang kejuaraan. Satu kejuaraan, satu liga ya, satu liga itu banyak pertandingan nggak? Tentu banyak. Tapi satu pertandingan dia pasti di satu kejuaraan. Berarti cakar ayamnya di sini juga. Terus di sini satu pelatih melatih banyak pemain, tentu. Tapi apakah satu pemain melatih banyak pelatih? Ya tidak. Nah, tadi kembali ke konsepnya. Kalau dalam satu liga, pasti satu pemain melatih satu pelatih. Pelatih utama ya, ada pelatih banyak. Tapi kalau dia banyak liga, pelatihnya mungkin berubah. Atau ada asisten pelatih ya, berarti satu pemain dilatih oleh banyak pelatih juga. Ya, jadi di sini one to many, jadi many to many di sini. Oke, sudah saya atributnya silakan dilengkapi. Lah, Nah, ini pelatih kan cuma kayak satu per pemain kan, bukan many to many. oke. Satu pelatih melatih banyak pemain. Setuju? Ya, Satu pemain dilatih, satu pelatih itu banyak. Ada asisten pelatih nggak? Atau ulang lagi. pelatih satu pemain dilatih oleh satu pelatih atau banyak pelatih? Misalkan nama pemainnya Ronaldo. Pelatihnya satu atau banyak? Satu lah. Satu. Nah, oke. Kita lihat di sini. Dilihat dengan data pemain dari masing-masing keselebatan dan masa aktifnya. Masa aktifnya artinya apa? Kalau kita lihat lagi di soal, ini 50 tahun terakhir. Dalam 50 tahun terakhir, apakah pelatihnya mungkin berganti, pemainnya sama, atau misalkan pelatih atau orang yang sama, orang pemain yang sama, pindah klub, pelatihnya sama nggak? Enggak. Ganti dong. Ya, Pelatihnya apa? Satu pemain, pelatihnya banyak nggak? oke, fine. Benar-benar. Nah, ini logik ya. Kita namanya logik. Kita cermati di sini di soal secara keseluruhan. Itu Baik, maksudnya Pak. logik. Makasih ya, Pak. Jadi kita kan di sini levelnya logik. Logik itu logika kita. Logisnya gimana? Ya, oke, saya hapus dulu ya yang merah, kuning, merah, hijaunya. Nah, diagramnya anggap aja jadi seperti ini. Nah, berikutnya
sebelum kita masuk ke DDL-DML-nya, kita harus membuat level relational skemanya. Ini saya capture dulu ya. Nanti untuk atributnya tambahkan, sebenarnya nggak boleh kayak gini, nanti kita harus tambahkan eh, eh, atribut lengkapnya. Atribut lengkapnya tahu dari mana? Dari baca soal. Nah, oke, dari sini. Sekarang kita masuk ke eh, kita buat level logik yang hampir ke fisikal. Artinya dia membuat skemanya. Skema itu namanya dulu. Skema bedanya apa? Di sini sudah bentuknya. Kalau yang tadi R diagram begini, sekarang kita harus terjemahkan ini jadi skema tabelnya. Dan ini udah bentuknya tabelnya dalam hampir ke fisiknya. Dan udah bilang bahwa justru ini udah fisik, level fisiknya. Apa di sini? Pemain. Tabelnya tabel pemain. Atributnya apa? Nanti lengkapi di sini. Atribut pemain apa aja. Misalkan di sini ada kode pemain, nama pemain, dan selanjutnya. Terus saya contohkan sebagian aja ya. Antara pemain dengan pertandingan. Ini many to many. Nah, kita lihat sini many to many. Artinya kalau many to many, share relationship di sini akan berubah menjadi tabel. Bermain ya tabel. Jadi kita siapkan tabel di sini, namanya tabel bermain dulu deh. Nanti bisa dirubah. Oh ya, untuk penamaan dari level fisik ke level dari level logik ke level fisik tidak harus sama. Nanti kita bisa di sini nama tabelnya bukan bermain, tapi uh, bertanding atau apapun itu. Terus satu lagi di sini kan ada pertandingan. Kita siapkan di sini tabel pertandingan. Pertandingan. Atributnya apa? Key-nya pasti ada kode pertandingan. Ke pertandingan. Ini kembali kebaca soal. Nah, seperti ini. Nanti di sini pemain bertanding di banyak pertandingan. Itu kapan? Nah, oke, kita perlu definisikan di sini dulu primary key-nya apa di tabel pemain. Kode. Oke, di pertandingan primary key-nya adalah kode juga. Nah, ini underscore ini ada primary key. Tipe datanya tadi udah kelihatan ya, integer, ini integer. Nah, di sini level fisikal itu udah menentukan tipe datanya apa. Berikutnya, kita akan membuat di sini hubungannya apa. Jadi kan tadi kan pemain berhubungan sama pertandingan. Tapi kan dia many to many, ini berubah jadi tabel. Pemain jadi tabel. Aturannya gini, kalau dia many to many, relationship-nya akan jadi tabel. Tapi kalau dia one to many atau one to one, tidak ada tabel ini. Itu satu aturannya. Yang kedua, kalau dia many to many, aturannya adalah primary key dari masing-masing entitasnya akan jadi foreign key. Jadi saya akan ada dua foreign key. Kalau dia one to many atau one to one, primary key yang one akan jadi foreign key di yang many. Kalau dia one to many, primary key yang one akan jadi foreign key di yang many. Oke. Nah, kita kembali ke yang many to many. Berarti di sini akan ada dua foreign key. Dua foreign key caranya gimana? Tinggal connect aja di sini. Copy paste. Dah. Connect. Ada dua forensi. Nah, perlu diperhatikan juga panahnya ya, jangan kebalik ya. Panah ini akan menginduk ke yang one. Panah ini akan menginduk ke yang primary. Menunjuk ke primary-nya. Oke. Ini. Jadi kayak gini kurang lebih nanti kalau di lab-nya. Nah, terus
Fisikalnya di sini udah fisikalnya udah cukup relatif lebih mudah. Udah, dia kan selesai ya ilmunya. The relationship ini level fisik ya. Level fisik ini sebenarnya relational schema ini bisa masuk ini transisi antara logik dan fisik. Nah ini dari sini kita bisa langsung dari relational schema ke fisik DDL-nya nggak create aja. Tipsnya kalau untuk membuat tabel ya, create tabel, nama tabelnya pemain, atributnya apa saja, titik koma di akhir, atributnya adalah kode pemain, koma, Nama pemain, kode pemain, koma, nama pemain. tambahannya lagi ada. Nah, terus semua dulu. Baru nanti tambahkan tipe data dan constraint-nya. Kode pemain tipe datanya apa? Misalkan integer, apa dia pernah memiliki? Pernah memiliki nama pemain, misalkan dia culture berapa, 20, dan seterusnya. Kayak gitu tipsnya. Jadi nggak usah langsung di enter dulu, tapi list dulu aja atributnya apa aja. Bla 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 bla, bla. Baru nanti tentukan tipe datanya apa, apakah dia key atau dia variansi atau dia ada constraint lain. Nah, contoh yang ini nih, yang bermain nih ya. Create label bermain. Atributnya apa? Misalkan dia ada kode pemain. Nah ini yang variansi disebutkan di sini. Kode pertandingan. Ada yang aja di sini. Kode pemain. Nah dia harus sama ya. Kalau namanya variansi dia nginduk ke primary key. Kalau di sini integer, maka di sini juga harus integer. Kode pertandingan juga misalkan integer. Nah untuk variansi ada database yang biasanya database nggak bisa langsung disebutkan di sini variansi. Biasanya kebanyakan nggak mau kayak gitu. Tapi dia harus disebutkan di bawah sana. Ada constraint FK, namanya constraint FK1 forensi tipenya. Ini penamaan FK1 ini bebas, tapi forensi. Constraint FK1 forensi, atributnya apa? Atribut yang dilakukannya apa? Atribut dilakukannya adalah eh, kode pemain. Terus refer kemana? References ke tabel yang punya primary key-nya, tabel pemain. References pemain, atribut, kode pemain. Ini sebenarnya nggak usah dikolongin ya. Referensi, kode pemain, gitu. Ada dua, berarti ada dua di sini. Constant yang kedua, FK2, forensi, atributnya adalah yang ini, yang dari tabel pasangannya ini, kode pertandingan. Tadi pertandingan, references ke tabel pertandingan, atribut apa? Atribut kode pertandingan. Dengan catatan harus dibuat dulu ya. Create tabel pertandingan di sini. Atributnya adalah kode pertandingan, tipe datanya yang pertama bukti. Sudah selesai. Berarti insert DDL-DML. DDL-DML-nya insert into bla 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 bla. Oke, itu dari kurang lebih untuk yang labnya seperti itu. Ya, mudah-mudahan bisa ditangkap. Gimana tadi? Apa yang nanya tadi tuh? Yang bertanya siapa tadi? Lupa. Halo, halo. Yang nanya siapa tadi? Sudah. Kayaknya memang responsi ini nggak bisa terlalu detail ya.
Karena kalau terlalu detail nanti saya bisa ngebocorin soal ujiannya. Nggak boleh. Cuma saya kasih brief aja seperti itu. Oke, karena waktunya udah jam 5 ya. Kita kan tadi cuman 1 jam aja. Jadi gini, untuk ujian nanti materinya dari awal sampai akhir. Jadi ada mulai dari air diagram itu yang labnya ya. Labnya terutama akan membuat air diagram, minta menggambarkan menggunakan tools, software, dan juga DDR-nya nanti diminta dibuatkan. Jadi karena ujiannya 2 kali ya, ujian tulis sama ujian lab. Ujian tulis saya rasa nggak ada masalah, teknisnya tidak ada masalah. Cuma nanti untuk ujian lab akan ada cara untuk menjawabnya. Di petunjuk soalnya akan ada nanti dikasih tahu kemana-kemananya nanti. Silahkan dibaca aja. Pak, Yap, pertanyaan Pak. yap. Yang tulis itu gambar gitu. Mungkin ada gambar. Atau ada, kalau yang lab itu kau lewat pakai komputer kan? Yap, Yang Bapak ajarin kami ini penggunaan komputer juga kan? yap. Ini untuk jawaban, bukan jawabannya. Ini untuk petunjuk nanti ketika ujian komputernya seperti apa. Jadi menggunakan tools. Nah, dengan itu, apakah eh jadi semuanya ya masuk? Maksudnya gimana? Yang tulis tuh gimana? Kalau yang tulis sama kayak UTS kemarin. Mungkin suruh gambar juga mungkin. Terus suruh apa ya, materi kita apa aja sih? Nah, ada konkurrensi kontrol, transaksi processing, itu juga mungkin keluar. Dan sesuai dengan materi yang ada dipelajari selama ini. Apakah makanya apakah relational algebra keluar lagi nggak? Mungkin keluar, ya. Apakah nanti di sini ada eh, trigger keluar nggak? Mungkin keluar. Jadi di sini clue-nya adalah materi yang telah dipelajari akan diujikan di final exam. Juga final ya. Final itu artinya kan pamungkas nih. Harus sudah menguasain semua materi. Itu loh. Gimana? Ada lagi? Apakah sulit? Tidak, soalnya relatif tidak sulit kalau paham di kelas. Jadi kalau di kelasnya misalkan nggak konsen ya mungkin sulit. Tapi saya rasa soalnya relatif nggak sulit kalau Baik, Pak. memahami apa yang disampaikan di kelas. Baik, sudah jam 5. Michael Sutirta, kayaknya waktu kita sudah jam 5 ya. Cukup ya. Iya Pak. Oh iya Pak, Apakah saya ada mau kode nanya ini? juga. Kita gimana? Eh, saya mau nanya dulu kalau mau boleh. Nanya dulu. Ya, silakan. Kalau gitu saya mau nanya Pak. Berarti kalau misalnya buat ujian itu nanti kan ini materi yang bagian-bagian terakhir agak teori Pak. Berarti itu juga bisa aja keluar atau gimana Pak? Bisa aja keluar. Oke, oke. Kasih Pak. Oke ya, cukup dulu ya. Semoga ujiannya lancar, silakan dipersiapkan tidak hanya di mata kuliah ini tapi semua mata kuliah. Kalau ini semester 3 kan? Betul? Ya, Ya Pak. semester 3 berarti ini semester terakhir kalian kuliah normal full di Bandung. Nanti kalau yang mau mobility ke Jakarta di 45-nya atau ke Semarang, ke Malang, itu nanti akan menemukan situasi yang mungkin berbeda dengan yang di Bandung. Di mana nanti dosennya tipikalnya beda, teman-temannya juga tipikalnya beda, terus kalian keseharian juga beda, mungkin lebih hektik, lebih tensinya lebih tinggi, itu silahkan dipersiapkan. Cuma kalau secara materi semua binus sama, cuman environment aja yang beda. Tapi ya yang keluar dari Bandung sih akan dapat sesuatu plusnya, ada tambahan. Sesuatu yang beda itu jadi plus, ya.
seperti itu. Mungkin dari saya cukup dulu. Semoga lancar ujiannya, semua ujiannya dapat nilai bagus. IPK-nya minimal 3 lah. Biar bisa aman nanti kalau nyari kerja. Saya kalau udah punya perusahaan, mau IPK berapapun yang penting lulus. Kalau kamu penting lulus tuh IPK-nya minimal 2,5, juga bisa lulus. Minimal ya. Itu kalau misalnya ada punya perusahaan keluarga nih, kalian kuliahnya nyari detail aja, ada dijamin dapat kerja karena owner CEO perusahaan nanti dijanjikan, silahkan. Yang penting lulus dulu semua mata kuliah dapat detail sarjana Bachelor of Science. Nanti kalau detailnya adalah sarjana komputer ya, Bachelor of Science kalau bahasa Inggrisnya. BSc. Oke, cukup dulu dari saya. Terima kasih. Selamat sore semuanya. Terima kasih, Pak. Nah, bagi teman-teman, jangan leave dulu ya. Tolong isi exit tiketnya untuk feedback responsi, guys. Saya exit ya, saya leave ya. Pak, terima kasih. Terima kasih, Pak. Untuk teman-teman yang udah isi ya boleh langsung leave ya, guys. Terima kasih semuanya udah mau datang ke responsi database kali ini. Jangan lupa untuk datang yang besok ya.